الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. الحمد لله الذي جعل القرآن كتابا مصدقا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الحمد لله الذي جعل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وتركنا على محجة البيضاء وعلى طريقة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: تعلموا من العربية ما تفقهون به كتاب الله ثم انتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berbahasa, nikmat berbicara satu sama lain, memahami, berkomunikasi dengan yang lainnya. Bahasa secara definisinya adalah sautun yu'abbaru biha qawmun an al-qadhim, lafaz, bunyi, susunan kata, susunan kalimat yang diungkapkan oleh satu komunitas untuk menyampaikan maksudnya kepada komunitas, kepada anggota komunitas yang lain. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisanil qaumihi." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa dan kemampuan berbicara sesuai dengan kaum yang masing-masing. Maka keadaan berbahasa itu merupakan satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri, yang harus kita renungi. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada manusia, diturunkan sesuai dengan kemampuan bahasa daripada masing-masing kaum yang menerima kitab suci tersebut. Begitu juga dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Begitu juga disebutkan dalam surat As-Zukhruf: "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya." Kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Begitu juga disampaikan dalam surat Asy-Syu'ara: "Bilisanin Arabiyyin mubin." Bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Maka ini merupakan salah satu nikmat, salah satu tugas kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kita mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab dalam posisinya terhadap Al-Quran memiliki 3 posisi. Bahasa Arab sebagai bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan Al-Quran memiliki 3 peran penting. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Yang pertama sekali, bahwasanya Al-Quran merupakan sumber rujukan utama dalam pengambilan kaidah gramatikal bahasa Arab. Al-Quran
ketika diturunkan bukan dalam keadaan orang Arab, bukan dalam keadaan bangsa Arab pada saat itu buta terhadap ilmu bahasa. Justru mereka pada saat itu berada dalam keadaan, dalam suasana yang sangat tinggi kemampuan bersastra dan bersyair. Bagaimana diceritakan dalam buku-buku sejarah, setiap tahunnya diadakan pasar Mukas, di mana pada saat itu para penyair, para sastrawan berkumpul untuk beradu, untuk berlomba-lomba membuat syair, membuat puisi dan segala macam. Kemudian diturunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab yang mengunggah, yang menyentuh hati masing-masing orang yang memahami sastra Arab dengan baik. Maka sebagaimana yang terjadi pada kisah Walid bin Mughirah ketika ia mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, yang mana pada saat itu dan bahkan sampai wafatnya Walid bin Mughirah masih merupakan orang kafir, orang yang tidak masuk ke dalam Islam. Ketika mendengar Al-Quran dibacakan kepadanya, kemudian ia berkata, yang mana kata-kata tersebut dituliskan oleh para ahli hadis, dituliskan oleh para ahli sejarah, merupakan kata-kata pujian yang keluar dari mulut orang yang tidak percaya Al-Quran, namun percaya dengan keindahan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Apa kata-kata Walid bin Mughirah? Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalam. Demi Allah, aku telah mendengar dari mulutnya Muhammad SAW sebuah kalam. Ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jin. Yang mana kata-kata tadi bukanlah kata-kata manusia, juga bukan kata-kata jin, juga bukan bisikan-bisikan syaitan. Wallahi inna lahu lahalawah. Sesungguhnya kata-kata yang diucapkan Muhammad tadi merupakan suatu hal yang indah. Wa inna alaihi laqalawa. Dan kata-kata yang diucapkannya tadi menyejukkan hati, menembus relung-relung hati. Wa inna a'lahu lamuhbir. Yang mana kita lihat di pucuknya, di puncaknya akan selalu berbuah. Wa inna asfalahu lamughdik. Yang mana buahnya akan selalu melimpah buah. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi. Yang mana kata-kata tadi tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya. Wa ma yaqulu hadza bashar. Dan tidak ada satupun manusia yang sanggup mengatakan kata-kata ini. Ini merupakan puncak kesadaran daripada seorang kafir namun memahami bahasa Arab dengan baik. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang memahami atau mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, mempercayai kebenaran Al-Quran, maka tentu kita lebih berhak, lebih berkewajiban untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang diturunkan dalam bahasa Arab. Hadirin yang berbahagia, kemudian peran Al-Quran yang kedua terhadap bahasa Arab adalah Al-Quran menjadi syiar daripada bahasa Arab, dan bahasa Arab menjadi syiar terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi syiar bahasa Arab, begitu juga dengan bahasa Arab menjadi syiar terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang terjadi ketika terjadi penaklukan berbagai negara-negara non-Islam, berbagai negara-negara non-Arab yang ditaklukkan oleh para panglima-panglima perang di bawah pimpinan Umar bin Khattab, di bawah perintah Abu Bakar As-Siddiq, di bawah perintah khalifah-khalifah lainnya. Kemudian satu persatu, sedikit demi sedikit, daerah-daerah yang tidak berbahasa Arab memasuki Islam dan menerima Al-Quran dan mulai mengenal bahasa Arab. Dari mana mereka kenal dengan bahasa Arab? Dari mana mereka kenal dengan Al-Quran? Maka dengan Al-Quran mereka mengenal bahasa Arab, dan dari bahasa Arab mereka mengenal Al-Quran. Begitu juga ketika Islam datang ke negara kita. Negara kita, daerah kita bukan daerah yang berbahasa Arab, sangat jauh pengaruhnya terhadap bahasa Arab. Namun ketika Islam datang ke negara kita, ke daerah kita, ke bumi kita ini, sedikit demi sedikit ada ratusan bahkan ribuan kata-kata yang diserap ke dalam dari bahasa Arab ke dalam bahasa. Ini merupakan salah satu peran Al-Quran, peran bahasa Arab yang satu sama lain saling mendukung
ketika masuk ke dalam suatu daerah, bahwa Al-Quran menjadi syiar bahasa Arab dan bahasa Arab menjadi syiar bagi Al-Quran. Dan peran penting ketiga terhadap peran Al-Quran terhadap bahasa Arab adalah Al-Quran menjadi penjaga bagi bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa, bahwasanya ada satu kaidah, ada satu rumus teori yang penting, bahwasanya karya sastra menjaga bahasa. Namun tidak terjadi dengan bahasa Arab. Al-Quran bukan karya sastra, bahkan lebih tinggi daripada karya sastra. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Al-Quran bukanlah kata-kata orang berpenyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang memahami, sedikit dari kalian yang beriman. Wa ma huwa biqauli kahin. Dan juga bukan kata-kata tenun, bukan jampi-jampi, bukan kata-kata dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang mengingat. Namun oleh karena itu ketinggian daripada Al-Quran tadi, keindahan daripada bahasa Al-Quran tadi mampu menjaga keutuhan kemurnian daripada bahasa Arab. Kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah SAW hidup masih sama dengan bahasa Arab yang diucapkan pada saat itu. Berbeda dengan keadaannya dengan bahasa kita. Bahasa yang diungkapkan oleh kakek nenek kita di tahun-tahun sebelum kemerdekaan, di tahun-tahun penjajahan, sudah sangat jauh berbeda dengan kata-kata yang diucapkan pada saat ini. Bahasa terjadi perkembangan. Namun berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab akan senantiasa sama, mampu dipahami baik pada zaman Rasulullah SAW, zaman setelahnya hingga pada zaman kita sekarang. Tinggal tugas kita satu, bagaimana kita mampu mempelajari bahasa Arab, bagaimana kita mampu mendalami bahasa Arab. Karena sebagaimana yang Allah katakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar senantiasa kalian mempelajarinya, memikirkannya dan mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min. Pelajarilah oleh kalian, wahai anak-anak muda Islam, wahai para penuntut ilmu, wahai para penghafal Quran, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan, wa wasafa bi sifatir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhihaba humumina wa humumina wa jala'a ahzanina wa humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurukum wa
aqimus shalah.